belajar, jumpa lagi dengan saya Kakak Eni Widya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gejala alam dan bagaimanakah ciri-ciri dari gejala alam itu sendiri. Nah, sebelum kita ke materi, kita perhatikan animasi berikut ini ya. Ada animasi A dan animasi B. Dari kedua animasi ini, manakah yang menunjukkan gejala alam biotik? A atau B? Yang mana ya? Kalau kalian menjawab A, selamat, berarti kalian benar. Kenapa ya bisa seperti itu? Untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan penjelasan berikut ini ya. Gejala alam adalah suatu keadaan dari alam yang menandakan terjadi sesuatu pada alam. Gejala alam biotik dapat berupa gejala kebendaan atau gejala kejadian. Gejala kebendaan adalah gejala-gejala yang dialami oleh semua komponen biotik. Gejala kehidupan pada komponen biotik sering kita sebut dengan ciri-ciri makhluk hidup, seperti bernafas, bergerak, dan memerlukan nutrisi. Gejala alam yang kedua adalah gejala kejadian, yaitu gejala berupa peristiwa yang disebabkan oleh interaksi antara komponen biotik, seperti terjadi ledakan pada populasi tertentu. Kawan belajar, bagaimana? Sudah ada gambaran belum tentang gejala alam biotik? Gejala alam biotik kebendaan atau yang biasa kita sebut dengan ciri-ciri makhluk hidup. Coba perhatikan tayangan berikut ini ya. Apakah ibu hamil termasuk makhluk hidup? Kalau iya, coba sebutkan ciri-ciri yang dimiliki oleh ibu hamil tersebut. Ya, benar, ibu hamil termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri bernafas, bergerak dan peka terhadap rangsangan, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, dan ekskresi. Untuk lebih detailnya, jangan kemana-mana ya, stay tune. Bernafas merupakan proses pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, uap air, dan energi. Tujuan dari bernafas sendiri untuk menghasilkan energi. Secara ilmiah, gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Gerak pada makhluk hidup dibagi menjadi dua. Ada gerak hewan atau manusia dan tumbuhan. Sebagai contoh, gerak pada hewan vertebrata terdapat tulang dan otot sebagai alat gerak. Tulang berperan sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Contoh alat gerak pada vertebrata seperti kaki, sayap, dan sirip. Sedangkan pada tumbuhan tidak memiliki alat gerak aktif. Geraknya disebut dengan gerak pasif. Bergerak tentu membutuhkan energi. Lalu dari mana ya makhluk hidup mendapatkan energi? Makan dan minum merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Selain untuk bergerak, nutrisi dari makanan akan digunakan oleh tubuh untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Pertumbuhan mengatur metabolisme tubuh. Hewan dan manusia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Tentu mereka harus memakan makhluk hidup lain. Sedangkan tumbuhan membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati, karena makhluk hidup memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah perubahan dari kecil menjadi besar, karena pertambahan jumlah sel dan volume sel. Sedangkan perkembangan adalah perubahan makhluk hidup menjadi dewasa. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk mempertahankan jenisnya. Semua makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Manusia dan beberapa hewan mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan, seperti sapi, kucing, kambing, dan beruang. Ada juga makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur, seperti ayam, burung, penyu, dan ikan. Sedangkan pada tumbuhan berkembang biak dengan cara menggunakan biji, disebut dengan generatif. Dan ada juga yang mencangkok, menyambung, stek, disebut dengan vegetatif. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme agar tidak meracuni tubuh. Setiap organisme memiliki alat ekskresi
pada manusia dan hewan tingkat tinggi lainnya adalah ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Paru-paru mengekskresikan karbon dioksida dan uap air. Ginjal mengekskresikan urin. Kulit mengekskresikan keringat dan hati mengekskresikan cairan empedu. Sedangkan pada tumbuhan terdapat stomata pada daun dan lentisel pada batang. Nah, kawan belajar, itu tadi adalah penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana? Sudah paham belum? Kalau sudah, kita review ya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 1. Bernafas, 2. Bergerak dan peka terhadap rangsangan, yang ketiga memerlukan nutrisi, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima ada reproduksi, ada satu lagi, yang terakhir ada ekskresi. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa akses terus portal Kawan Belajar untuk menyaksikan video lainnya. Sampai jumpa kawan belajar, bye-bye!